Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Roberto Salusituru dengan NIDN 0917 068802. Bidang kajian keilmuan saya yaitu bidang sosial dan bidang politik dengan mengampu 3 mata kuliah yaitu pendidikan kewarganegaraan, pendidikan Pancasila, dan pendidikan anti korupsi. Ketiga pendidikan yang mata kuliah yang saya ampu ini itu dianggap relevan dengan bidang kajian keilmuan saya. Dalam kesempatan yang singkat ini, izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam bentuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat sebagai PDD UKTPT bidang pengajaran. Tidak semua mata kuliah yang saya tampilkan dalam video ini saya ambil hanya satu, yaitu mata kuliah pendidikan anti korupsi. Adapun core point pemaparan mata kuliah anti korupsi ini saya akan sampaikan dengan mode delivery, interaction, dan assessment. Terdapat 7 core point dalam pemaparan mata kuliah ini, yakni pertama, deskripsi mata kuliah, kedua adalah capaian pembelajaran mata kuliah, ketiga adalah sistem pembelajaran, 4 adalah materi pembelajaran, 5 adalah metode pembelajaran, 6 adalah sistem penilaian, dan ketujuh adalah video pembelajaran. Adapun identitas mata kuliah pendidikan anti korupsi dilaksanakan pada semester genap, kategori mata kuliah wajib umum universitas dengan bobot 2 SKS tidak termasuk mata kuliah prasyarat. Deskripsi mata kuliah pendidikan anti korupsi, yakni korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa atau disebut sebagai extraordinary crime di Indonesia, menjadi latar belakang munculnya mata kuliah ini. Hal ini menjadi salah satu upaya untuk memberantas korupsi. Mata kuliah ini menjadi salah satu motor pembentuk karakter mahasiswa. Pembelajaran ini mengajarkan kepada mahasiswa untuk memahami konsep anti korupsi, penyebab korupsi, dampak korupsi, bentuk-bentuk korupsi, pencegahan korupsi, dan gerakan dalam membentuk budaya anti korupsi di masyarakat. Adapun CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah pendidikan anti korupsi ada terdapat 4. CPMK yang pertama mahasiswa mampu menjelaskan konsep korupsi dan sejarah korupsi di Indonesia, sejarah anti korupsi di Indonesia. CPMK yang kedua mahasiswa mampu menjelaskan bentuk tindakan korupsi serta nilai dan prinsip anti korupsi baik secara teoritis maupun yang termuat dalam peraturan perundang-undangan. CPMK yang ketiga ialah mahasiswa mampu menganalisis kasus korupsi berdasarkan faktor penyebab dan dampak yang ditimbulkan akibat perilaku korupsi. CPMK yang keempat adalah mahasiswa mampu membuat skema pencegahan korupsi. Adapun materi perkuliahan di dalam perkuliahan anti korupsi ada 9 materi. Yang pertama ialah pengertian korupsi, integritas, nilai dan prinsip anti korupsi. Materi kedua adalah faktor-faktor penyebab korupsi. Materi yang ketiga adalah dampak masif korupsi. Materi keempat adalah upaya pemberantasan korupsi. Materi kelima adalah tindak pidana korupsi dalam perundang-undangan dan pengembangannya. 6 adalah gerakan kerjasama instrumen nasional dan internasional pencegahan korupsi. Ketujuh adalah korupsi dan pelayanan publik. 8 adalah nilai budaya dan yang mendukung pemberantasan korupsi. 9 adalah mahasiswa dan dalam upaya pencegahan korupsi. Adapun penjabaran sub CPMK dan sub materi dalam materi pendidikan anti korupsi, yakni pada pertemuan pertama dan kedua, mahasiswa mampu menguraikan konsep tindakan korupsi dan sejarah anti korupsi di Indonesia. Mahasiswa dapat menjelaskan makna dan nilai serta prinsip anti korupsi. Hal ini dijabarkan dalam sub materi pembelajaran, yakni pertama, tentu pengantar mata kuliah, kontrak perkuliahan, konsep anti korupsi, nilai anti korupsi, dan prinsip-prinsip anti korupsi. Pada pertemuan ketiga dan keempat, mahasiswa mampu menjelaskan faktor penyebab korupsi secara internal dan eksternal. Dengan submateri, faktor penyebab internal, faktor penyebab eksternal, kajian teori penyebab korupsi. Pada pertemuan 5 dan 6, mahasiswa mampu menjelaskan dampak dari korupsi.
mahasiswa mampu menumbuhkan rasa empati terhadap korban korupsi. Submaterinya ialah dampak korupsi dampak korupsi dari berbagai aspek, dari aspek ekonomi, dari aspek sosial dan kemiskinan masyarakat, dampak birokrasi dan pemerintah, dampak politik, dampak pada penegakan hukum, dampak pada pertahanan dan keamanan, dampak akibat kerusakan lingkungan, dampak pada ketahanan budaya dan religiusitas. Pada paragraf 7, mahasiswa mampu menjelaskan dan membandingkan berbagai bentuk upaya pemberantasan korupsi dengan submateri, konsep pemberantasan korupsi, upaya hukum dan strategi pemberantasan korupsi. Pada pertemuan ke-8 itu dilaksanakan ujian tengah semester. Pada pertemuan ke-9, mahasiswa dapat menjelaskan berbagai bentuk tindak pidana korupsi dalam perundang-undangan dengan materi tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pada pertemuan 10 dan 11, mahasiswa mampu menjelaskan berbagai bentuk gerakan kerjasama dan instrumen pencegahan korupsi pada tingkat nasional maupun internasional. Dengan materi yaitu gerakan kerjasama dan beberapa instrumen nasional pencegahan korupsi, gerakan kerjasama dan beberapa instrumen internasional pencegahan korupsi. Pada pertemuan ke-12, mahasiswa mampu menjelaskan etika dan pelayanan publik dan pencegahan korupsi dalam pelayanan publik. Kedua, mahasiswa mampu menjelaskan bentuk korupsi dalam bentuk pelayanan publik. Dengan submateri, konsep pelayanan publik, etika pelayanan publik, bentuk korupsi dalam pelayanan publik, serta pengawasan sektor pelayanan publik untuk mewujudkan good governance. Pada pertemuan ke-14, mahasiswa mampu menjelaskan nilai budaya yang berkaitan dengan upaya pemberantasan korupsi. Dengan submateri, nilai-nilai budaya Toraja, makna nilai yang sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi, dan yang dianggap pada pertemuan ini dianggap juga adalah pertemuan yang membedakan dengan mungkin mata-mata kuliah anti korupsi di universitas yang lain. Pada pertemuan ke-15, mahasiswa mampu memahami posisi strategisnya dalam upaya pemberantasan korupsi. Peranan mahasiswa sebagai agen pencegahan dan pemberantasan korupsi menjadi materi pokok dalam pembahasan ini. Adapun metode perkuliahan yang saya gunakan di dalam perkuliahan pendidikan anti korupsi, yang pertama adalah ceramah, diskusi, debat dengan memberikan mosi-mosi pro dan kontra, serta tanya jawab. Pelaksanaan perkuliahan pendidikan anti korupsi dilakukan dengan dua cara, yaitu pertama daring dan luring. Daring dengan menggunakan Spada dan via Zoom, termasuk juga dengan Google Meet, maupun secara luring bertatapan muka di kelas secara langsung. Adapun sistem penilaian yang saya pakai di dalam mata kuliah pendidikan anti korupsi, ya, kita bisa lihat seperti ini bahwa ada bobot yang totalnya ada 100, kuis itu saya berikan bobot 10%, tugas 20%, ujian tengah semester 30%, UAS ujian akhir semester 30%, presensi atau absen itu 10%. Di dalam kajian ini saya bisa memaparkan bahwa setiap CPMK itu memiliki bobot masing-masing. Kuis misalnya pada CPMK 2 dan 4, kemudian tugas yang 20% itu hampir merata di semua CPMK, kemudian ujian tengah semester itu juga hampir merata pada CPMK 1, 2, dan 3. Begitu juga dengan UAS itu merata khusus pada CPMK 3 dan CPMK 4. Jadi adapun bentuk-bentuk dalam penyajian sistem penilaian, kalau kuis itu dia ujian tulis sederhana, kalau tugas itu berbentuk makalah, UTS itu ujian penguasaan materi dalam bentuk tertulis, kalau UAS itu biasanya proyek independen. Jadi mahasiswa sudah harus mampu membuat sebuah skema mengambil gerakan tentang anti korupsi. Jadi output daripada mata kuliah ini bukan hanya kajian teori, tetapi mahasiswa sudah harus berani mengambil langkah dalam rangka mencegah korupsi, karena itulah yang menjadi latar belakang atau esensi daripada
mata kuliah pendidikan anti korupsi. Karena dianggap mahasiswa itu memiliki karakter perubahan sehingga pada perkuliahan ini outputnya adalah bagaimana mahasiswa harus berani mengambil langkah untuk mencegah tindak pidana korupsi di Indonesia. Adapun video pengajaran yang saya akan sampaikan sebagai berikut. Ya, selamat pagi untuk kita semua. Salam untuk kita, salam sehat. Ya, semoga pagi ini kita tetap bisa cerak dan ceria seperti hari-hari biasanya. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, mungkin satu orang yang pimpin kita dalam doa. Ya, yang mungkin datangnya paling terlambat. Di depannya. Semoga pengertian kita mendasar dalam cara ada ungkapan syukur yang boleh berdasarkan iman yang kita yang Tuhan, di mana untuk mendidik kami pada tahun pertengahan, kami boleh tiba di tempat ini untuk datang memberi pendidikan. Sekarang Tuhan berikan kami dari awal sampai selesai pekerjaan kami, sehingga nama terpuji dan terus dimuliakan. Dan doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kali ini kita akan kuliah terakhir. Duduk di depan. Ya, hari ini kita akan kuliah terakhir, materi terakhir maksud saya di dalam perkuliahan pendidikan anti korupsi. Hari ini kita akan membahas satu topik utama, yaitu peran mahasiswa dalam gerakan anti korupsi. Jadi proses ini atau perkuliahan ini itu membahas tentang peran mahasiswa dalam gerakan anti korupsi. Ya, ada pun kompetensi dasar yang kita akan capai. Pertama adalah mahasiswa mampu memahami perilaku korupsi dengan memperhatikan berbagai peristiwa yang terjadi di lingkungan keluarga, kampus, masyarakat sekitar dan lingkup lokal maupun nasional. Kemudian mahasiswa mampu dan berani untuk melakukan berbagai bentuk tindakan pencegahan korupsi. Mahasiswa mampu menginternalisasikan perilaku anti korupsi ke dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pokok pembahasan peranan dan keterlibatan mahasiswa dalam pencegahan korupsi. Sub pokok pembahasan adalah gerakan anti korupsi. Pertama adalah gerakan anti korupsi, kedua adalah peranan mahasiswa, dan yang terakhir adalah keterlibatan mahasiswa. Saya punya pertanyaan yang saya minta pendapat Anda dari pertanyaan ini. Ya. Menurut Anda, apakah mahasiswa atau pemuda saat ini masih konsisten dalam menyuarakan anti korupsi? Apakah mahasiswa atau pemuda hari ini masih konsisten di dalam menyuarakan anti korupsi? Ada yang bisa berpendapat? Satu atau dua orang? Ya. Apakah pemuda atau mahasiswa hari ini masih konsisten dalam menyuarakan korupsi, atau justru pemudanya yang ikut terlibat korupsi? Ada yang bisa? Satu orang? Ayo. Oke, silakan. Baik, terima kasih Pak. Menurut saya masih Masih konsisten. beberapa Alasannya apa? bulan yang lalu kan ada agenda demo dan gerakan organisasi mahasiswa masih turun di jalan-jalan untuk menyuarakan anti korupsi. Oke. Ada yang lain? Ada yang mengatakan mahasiswa tidak konsisten? Silakan. Saya tidak Pak. Buktinya di kampus tidak ada logo-logo yang Oke.
orang himpunan, ada orang himpunan di sini. Ada orang himpunan. Di himpunan Anda, di ruang himpunan Anda ada tidak tulisan dilarang korupsi? Tidak ada. Tidak ada. Ya, jadi ada dua ya, konsisten. Ada yang mengatakan masih konsisten, ada yang mengatakan tidak lagi konsisten. Dengan alasan yang berbeda, yang saya pikir semuanya masuk akal. Tapi nanti kita renungkan bagaimana peristiwa korupsi atau peristiwa gerakan anti korupsi. Mahasiswa terlibat di mana? Terlibat di korupsinya atau terlibat di anti korupsinya, atau mahasiswa memang dengan betul untuk menyuarakan tentang anti korupsi. Ya, kita lihat dulu apa yang menjadi latar belakang daripada korupsi itu. Jadi perlu kita pahami bahwa latar belakang daripada korupsi ya, atau materi ini tentang peran mahasiswa, itu kita perlu pahami bahwa korupsi itu adalah kejahatan yang luar biasa atau disebut sebagai extraordinary crime. Ya. Korupsi berdampak buruk seperti yang kita jelaskan beberapa minggu yang lalu. Ya. Korupsi itu berdampak buruk baik bagi berdampak buruk bagi segi kehidupan manusia dari segi ekonomi, sosial dan politik. Ya. Korupsi itu adalah musuh bersama. Jadi ini yang melatar belakangi kita kenapa kemudian ada muncul gerakan mahasiswa melawan korupsi. Pertama itu karena ya dia adalah kejahatan yang luar biasa, berdampak yang sangat besar bagi manusia dari segi ekonomi, sosial dan politik. Korupsi sebagai musuh bersama. Ya, kalau kita bicara tentang undang-undang ya, nomor 30 tahun 2022, maka pemberantasan korupsi ya, dirumuskan sebagai sebuah rangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan. Ada yang saya kasih garis merah ini dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam undang-undang ini juga menjelaskan tentang bagaimana peranan masyarakat di dalam proses pemberantasan korupsi. Ya, upaya pemberantasan korupsi bisa pernah berhasil tanpa melibatkan peran masyarakat. Ini sesuatu yang mustahil bahwa korupsi ya, tidak bisa berhasil kalau masyarakat tidak punya peranan yang luar biasa. Korupsi tidak akan pernah berhasil kalau masyarakat tidak ikut terlibat dalam proses pemberantasan korupsi. Pencegahan, penindakan dan peran serta masyarakat itu sangat diperlukan sebagai 3 unsur utama untuk mencegah atau 3 strategi dalam mencegah korupsi. Pertama adalah pencegahan, penindakan dan peran serta masyarakat. Salah satu upaya pemberantasan korupsi adalah dengan sadar melakukan sebuah gerakan anti korupsi. Ya, gerakan anti korupsi itu harus kita lakukan. Gerakan itu adalah sebuah motor bagaimana kita memberantas tindak pidana korupsi. Kalau berbicara tentang motor, maka mahasiswa atau pemuda itu adalah motor dari gerakan anti korupsi itu sendiri. Ya, di dalam proses proses orang berkorupsi, orang korupsi itu harus memenuhi 3 unsur. Ya, pertama ada niat, ada kesempatan dan ada kewenangan. Orang yang melakukan tindak pidana korupsi itu pasti punya niat, punya kesempatan dan punya kewenangan. Apa itu niat? Niat adalah unsur setiap tindak pidana yang lebih terkait dengan individu atau manusia. Misalnya perilaku dan nilai-nilai yang dianut oleh seseorang. Atau niat. Jadi kalau kita bicara tentang niat, itu bermaksud tentang perilaku atau nilai yang dianut oleh seseorang. Misalnya ada orang yang korupsi, itu karena gaya hidupnya, ya, niatnya atau perilakunya atau hedonisme, ya, pahamnya
tentang hedonisme, pahamnya tentang materialisme. Itu dia mengatakan enggak, niatnya itu dilihat daripada bagaimana dia berperilaku. Kalau dia orang hedon, itu kan senangnya berfoya-foya. Yang tetangga beli mobil baru, dia juga mau beli mobil baru. Tetangga punya jam tangan baru yang katakanlah Rolex yang harganya mahal, dia juga mau punya jam tangan Rolex harganya mahal. Kenapa? Karena niat itu atau perilaku atau nilai yang dipahami itu bersifat hedonisme atau hedon. Hidup berfoya-foya, hidup ingin memamerkan sesuatu, hidup dengan gaya glamor. Ya, gaya glamor itu apa yang namanya? Senang pakai barang-barang yang branded, ya, yang punya merek yang bagus, merek yang mahal, dan suka dipamerkan kepada orang. Nah, itu orang yang punya perilaku dan nilai yang mencerminkan itu menjadi cikal bakal daripada korupsi. Kemudian ada kesempatan lebih terkait pada sistem dan peluang. Jadi ada sistem, tetapi di dalam sistem itu bocor. Entah itu disengaja dibocorkan atau entah sengaja dibuat agar peluang orang untuk korupsi itu ada. Jadi kesempatannya ada, ya, kesempatannya ada. Ketiga adalah kewenangan. Ya, kalau berkaitan dengan kewenangan, ya tentu berkaitan dengan jabatan. Makanya tidak heran korupsi itu terjadi karena orang itu punya kewenangan. Jarang sekali kita mengatakan, oh ada tukang beca korupsi. Jarang. Tukang kayu korupsi. Ya, bukan saya merendahkan ya tukang beca atau tukang kayu. Tetapi secara struktural mereka tidak punya kewenangan. Ya. Mereka tidak punya kewenangan untuk mengkorupsi, apalagi kalau mengkorupsi uang APBN misalnya. Makanya kemudian niat kesempatan dan kewenangan ini kemudian lebih banyak ada pada pejabat-pejabat, baik itu pejabat negara maupun pejabat-pejabat di perusahaan-perusahaan. Ya. Karena niat ini dan kesempatan ini hanya bisa menjadi cikal bakal korupsi ketika dia bertemu dalam ruang yang sama. Ya. Meskipun muncul niat, ya, niat dan terbukanya kesempatan, tetapi tidak diikuti dengan kewenangan, maka korupsi tidak mungkin akan terjadi. Ini kita sudah punya niat, saya mau niat untuk korupsi karena hedonisme gaya tadi, ya, ada kesempatan untuk korupsi, tapi kita tidak punya kewenangan, tidak bisa melakukan korupsi. Oh, ini bisa dikorupsi, ini bisa diambil uangnya, tapi kita tidak punya kewenangan. Ya, kewenangan dalam artian ini mungkin tanda tangan ya, karena yang tanda tangan untuk misalnya belanja barang itu adalah pemimpin yang punya kewenangan. Ya, itu tidak bisa melakukan korupsi kalau pemimpin sendiri itu atau orang yang punya kewenangan itu atau yang punya jabatan itu tidak juga melakukan tidak menggunakan kewenangannya untuk melakukan korupsi. Makanya salah satu tindak pidana korupsi itu adalah penyalahgunaan kewenangan. Di dalam peraturan perundang-undangan kita, penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan jabatan, ya, untuk menguntungkan diri sendiri atau kelompok orang lain atau kelompok sendiri itu dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Dengan demikian, korupsi tidak akan terjadi jika ketiga faktor tersebut, niat, kesempatan, dan kewenangan tidak ada dan tidak bertemu. Upaya memerangi korupsi pada dasarnya adalah upaya untuk menghilangkan atau setidaknya meminimal ketiga faktor tersebut. Tiga faktor tersebut inilah yang kemudian ya, tiga faktor tersebut menjadi poin utama bagaimana mahasiswa atau pemuda melakukan gerakan. Niat misalnya, ya, kalau Anda hari ini membangun jiwa Anda hedonisme, ya pasti cikal bakalnya nanti bisa saja Anda akan melakukan tindak korupsi. Ya. Kemudian kalau misalnya Anda hari ini ya, seringkali memanfaatkan peluang kesempatan oleh karena adanya sistem yang tidak mendukung Anda untuk melakukan korupsi, sistem yang mendukung Anda, maka Anda akan melakukan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, Anda berperan di dalam proses gerakan mahasiswa, Anda berperan di dalam
melakukan menghilangkan atau manajemen tiga komponen tadi, niat, kesempatan, dan kewenangan. Oleh karena itu setiap pejabat negara itu mempunyai kewenangan yang terbatas. Dia punya kewenangan yang terbatas, tapi kewenangan yang terbatas itu bisa juga dimanfaatkan untuk korupsi. Lalu siapa yang kemudian menjadi pengawas mereka? Ada lembaga-lembaga pengawas seperti BPK, seperti KPK, dan lain sebagainya. Tetapi di luar daripada itu, mahasiswa dan pemuda yang menjadi pengawas utama mereka. Ya, nanti kita akan bahas pada slide selanjutnya. Ya, kita sudah bisa masuk pada pokok inti pembahasan. Peranan mahasiswa atau peranan pemuda sejak dulu sampai sekarang itu masih punya peranan yang sangat penting. Punya peran yang sangat penting. Kebangkitan nasional tahun 1908, ya, pemuda juga punya peran yang sangat hebat, ya, di dalam proses bagaimana menumbuhkan rasa kebangkitan nasional di Indonesia. Kemudian Sumpah Pemuda, ya, di mana pemuda mengambil alih untuk mempersatukan dari Sabang sampai Merauke. Ya. Kemudian Proklamasi Kemerdekaan, ya, NKRI. Anda bisa lihat bagaimana pemuda menculik Soekarno, kemudian memaksa Soekarno untuk melakukan, ya, mendorong Soekarno pada saat itu untuk melakukan proklamasi kemerdekaan. Ya. Lahirnya Orde Baru, di sini juga ada peranan di mana pergantian kepemimpinan dari Soekarno ke Pak Harto pada saat itu. Ya. Kemudian reformasi tahun 1998. Ini merupakan peristiwa yang sangat besar. Kenapa saya katakan ini merupakan peristiwa yang sangat besar? Karena peristiwa ini memulihkan sebuah pemerintah, memulihkan sebuah rezim yang disebut Orde Baru menuju rezim reformasi. Ini diperjuangkan berhari-hari, bahkan mungkin berbulan-bulan. Mahasiswa pada saat itu, saya masih SD atau SMP, yang mengepung gedung istana dan mengepung gedung DPR untuk bagaimana dia menurunkan pada saat itu presiden pada saat itu, menurunkan rezim pada saat itu. Dan kemudian juga yang menjadi cikal bakal daripada adanya gerakan reformasi pada saat itu adalah mahasiswa mencium bahwa di dalam proses pemerintahan di Orde Baru itu terjadi yang disebut sebagai korupsi dan nepotisme. Di sini sangat nampak jelas bagaimana peran pemuda begitu kuat di dalam masa-masa 1998. Ya. Jadi reformasi pada saat ini sebuah cikal bakal daripada gerakan mahasiswa untuk melawan korupsi. Tidak dapat dipungkiri bahwa di dalam peristiwa besar tersebut mahasiswa tampil di depan, ya, sebagai motor penggerak dengan berbagai gagasan, semangat, idealisme yang mereka miliki. Mengapa mahasiswa memiliki peran besar bagi bangsa Indonesia? Ya, karena mahasiswa punya sifat ini. Mahasiswa memiliki karakter. Anda memiliki karakter. Pemuda memiliki karakter, ya, entah itu pemuda di organisasi, entah itu Anda adalah seorang mahasiswa, tapi Anda memiliki karakter apa yang dimiliki oleh jiwa muda yang tidak dimiliki oleh kelompok-kelompok yang lain, ya, karena dia punya intelektualitas, jiwa muda dan idealisme. Idealisme itu adalah sesuatu yang dianggap benar, sesuatu yang dianggap paling baik, itu idealisme. Dan pemuda kalau dia sudah menganggap itu benar, dia dengan berani, ya, melontarkan apa yang dia anggap benar, memperjuangkan apa yang dia anggap benar. Dengan kemampuan intelektual yang tinggi, jiwa muda penuh semangat, idealisme yang murni, telah terbukti bahwa masih selalu mengambil peran penting. Kita lihat bahwa itu A yang benar, nyatakanlah bahwa A yang benar. Kalau itu yang B yang benar, nyatakanlah B yang benar. Kalau mengatakan itu baik, katakanlah itu baik. Kalau itu buruk, ya katakanlah itu buruk. Jangan yang baik dibilang buruk, yang buruk dibilang baik. Ya. Tadi dua pendapat temanmu di awal pertemuan, ada yang mengatakan tidak ada lagi kurangnya gerakan, ada
yang mengatakan gerakannya masih ada. Ya kita bisa lihat di sini. Kita bisa analisis. Kalau dia kritis, ya kalau dia punya jiwa berani, ya tentu itu masih ada di dalam jiwa untuk memberantas korupsi. Tetapi kalau kritisnya ada, ya, beraninya ada, tetapi intelijensinya tidak ada. Nah ini banyak yang terjadi. Kemudian turun demo, pokoknya kita ini dan lain sebagainya. Ada wartawan tanya, Bapak demo apa? Ada demo apa? Tidak tahu nih, saya ikut saja. Ya, saya ikut saja demo ini. Ditanya, apa yang Anda demo? Undang-undang apa? Peristiwa apa? Kejadian apa? Tidak tahu. Pokoknya saya demo saja. Itu namanya Anda berani, tetapi tidak punya intelijensia, tidak punya kemampuan berpikir kritis. Ya. Orang pemuda hari ini harus mampu berpikir kritis. Ya. Digabungkan dengan intelijensi, digabungkan lagi dengan keberanian. 3 komponen ini harus dimiliki oleh mahasiswa yang mau melakukan sebuah gerakan pemberantasan korupsi. Ya. Makanya banyak sekali di media sosial lagi viral, misalnya dibilang mahasiswa, bukan lagi mahasiswa, mahasiswa. Ya. Nanti turun di jalan kalau ada orderan, nah, itu berarti bahwa gerakan mahasiswa hari ini dibajak oleh kelompok-kelompok tertentu untuk kepentingan politik tertentu. Oleh karena itu peran mahasiswa, ya, sebagai orang yang dianggap memiliki intelijensi, kemampuan berpikir kritis, keberanian mendapatkan kebenaran, itu harus ada. Ya, bagaimana peran yang lain dari mahasiswa? Ya, peran yang lain itu kita bisa lihat di sini. Oh, peranan mahasiswa itu melakukan kritisi terhadap lembaga-lembaga negara, terhadap lembaga-lembaga pemerintah sebagai watchdog, ya, lembaga-lembaga sebagai pengawas. Ya. Memang di negara ini sudah ada BPK, sudah ada KPK, ya, lembaga-lembaga pengawas yang lainnya berdasarkan bidang masing-masing. Tetapi ya peranan mahasiswa juga sangat penting. Ya. Anda bisa saya kembalikan tadi 1998 itu sangat terlihat bagaimana mahasiswa punya peranan yang sangat hebat di dalam memberantas tindak pidana korupsi. Ya. Itu punya sangat hebat sekali ya di dalam 1998. Ya, ini ada kutipan Bung Karno, kutipan Bung Karno yang sering kali saya ambil. Ya, ini adalah sebuah apa ya? Sebuah ramalan, ya, sebuah ramalan oleh Bung Karno. Bung Karno memang bukan peramal ya, tetapi dia meramalkan bahwa kedepannya Anda lebih sulit untuk berjuang. Kalau di masanya Bung Karno, kita tahu, oh ini orang Belanda, ya, oh ini orang Jepang. Kita tahu, yang kita lawan adalah Jepang dan Belanda dan bentuknya terlihat. Bentuknya terlihat, oh ini mukanya, ini orangnya pegang senjata, ada logo-logo tentara dan lain sebagainya. Bentuknya terlihat, ya, bentuknya terlihat. Tetapi saat ini, ya, menurutnya ramalannya Bung Karno, menurut saya, ya, perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Bangsa sendiri itu apa? Bangsa sendiri adalah diri kita sendiri. Negara ini sendiri kita akan lawan. Lawan bagaimana? Anak bangsa yang melakukan korupsi, anak bangsa yang melakukan kegiatan nepotisme, ya. Anak bangsa yang melakukan kecurangan, anak bangsa yang melakukan penyalahgunaan kewenangan dan lain seterusnya. Ini yang dimaksud dengan melawan bangsa sendiri. Ya. Bangsa ini kemudian bisa saja dirusak oleh anak bangsanya sendiri kalau kemudian kita tidak melakukan sebuah gerakan. Ya. Gerakan salah satunya adalah gerakan anti korupsi. Ya, bagaimana keterlibatan mahasiswa? Ada 4 lingkungan. Ya. Ada 4 lingkungan di dalam mahasiswa bisa bergerak. Pertama adalah keluarga, lingkungan kampus, masyarakat sekitar, dan tingkat lokal atau nasional. Ini dalam keluarga. Orang mahasiswa di dalam keluarga. Jadi ya mahasiswa harus punya jiwa untuk mematuhi peraturan. Kemudian menolak baju atau pakaian yang orang tua Anda berikan dengan hasil korupsi misalnya. Ya.
hasil korupsi. Menyalahgunakan fasilitas kantor dan lain sebagainya. Biasanya banyak pejabat negara kita menggunakan plat merah, ya, plat merah atau fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Kalau misalnya kemarin ya ada beberapa oknum tertentu yang sengaja mengganti dari plat merah ke plat hitam supaya tidak ketahuan bahwa itu mobil dinas dia pakai untuk kepentingan pribadi. Tapi ada seperti itu, ya. Nah, makanya kita punya harus gerakan untuk menolak orang tua atau siapapun di keluarga kita yang melakukan hal itu, menegurkan. Kemudian menggunakan produk yang palsu atau KW atau kemudian bajakan, ya, sepatu bajakan, ya. Itu juga bagaimana peran keluarga juga di dalam mengantar itu bisa dilakukan oleh mahasiswa di rumah, ya. Salah satu misalnya begini, tadi ada 3 komponen, ya. Niat, ya, niat, kesempatan dan kewenangan. Niat itu adalah perilaku. Niat itu adalah perilaku. Itu dimulai dari keluarga. Satu contoh misalnya, kalau ada anak yang mencuri di rumah, terus Anda tidak tegur, yakin dan percaya bahwa Anda sudah menanamkan bibit busuk pada anak itu. Atau anak itu mungkin mencurinya tidak banyak, mungkin hanya buah dalam proses mencegah tindak pidana korupsi, itu sangat dibutuhkan. Kemudian di dalam lingkungan kampus, saya pikir ini sudah jelas sekali. Tadi di pertanyaan pertama, di kampus ini justru tidak ada tulisan-tulisan tentang anti korupsi. Memang aneh juga, ya. Saya mau ingat juga bahwa betul apa yang disampaikan teman kami, bahwa kampus ini harusnya menuliskan sesuatu yang mencegah orang untuk tidak melakukan korupsi. Mungkin bukan korupsi uang, mungkin bukan korupsi uang. Satu contoh misalnya nyontek. Banyak sekali mahasiswa, dan saya pernah temukan mahasiswa di kampus sana. Tugas, ini tugas. Karena terdesak cuma ganti sampul, kumpul. Dia pikir saya tidak baca. Di rumah saya baca persis sama dari titik awal sampai titik akhir kecuali sampul. Kecuali sampul. Saya bilang, waduh, gimana? Akhirnya saya sendirikan 2 itu, saya panggil khusus. Saya bilang, siapa yang bilang teh? Nah, menurut temannya yang punya, dia bilang begini. Dia bilang, Pak, nanti dia yang pergi printkan. Saya tidak tahu ketika dia pergi printkan, dia ganti nama di tukang print, dia print juga dia punya. Jika bakalnya. Ya. Kemarin lagi ada beberapa orang, ya. Mungkin karena dia mahasiswa baru, dia belum tahu karakternya satu dengan yang lain para temannya. Ditunjukkan dia sebagai ketua kelas. Ketika ditunjuk ketua kelas, tentu dia punya kewenangan, ya. Karena ketua kelas itu punya kewenangan. Misalnya mau bayar uang uang tertentu lah, uang kegiatan dikumpul di ketua kelas. Karena ketua kelasnya baru saja uang banyak, ya diklik ini uang. Kenapa bisa diklik? Karena tadi itu ada niat, ada kesempatan, ada kewenangan. Ketua kelas punya kewenangan dalam kelas itu. Malah ada temannya yang percayakan minta tolong bayar uang SPP, uang SPP-nya temannya diberi lagi sama ketua kelas itu. Ya. Itu tadi yang saya katakan, bahwa di lingkungan kampus, ya, di lingkungan kampus yang dianggap kita punya kalangan intelektual, punya intelijensi. Kalau korupsi juga masih bisa saja terjadi. Ya. Kalau itu bisa saja terjadi di lingkungan kampus, oleh karena itu ya kita juga harus menggerakkan, ya. Salah satunya mungkin menambah sebuah kegiatan atau menambah sebuah tulisan yang mengingatkan kita bahwa korupsi bisa saja terjadi di mana-mana, termasuk di lingkungan kampus. Ya, ini peristiwa yang dijadikan sebagai sebuah gerakan korupsi. Ya. Pertama adalah kegiatan ujian bersila, tidak nyontek dan lain sebagainya. Sosialisasi seminar dilakukan untuk menumbuhkan budaya korupsi. Ya. Salah satunya mungkin adalah Anda membuat sebuah video, ya, yang kemudian cikal bakal daripada
bagaimana mahasiswa melakukan gerakan anti korupsi. Ya. Kemudian ada kantin kejujuran. Dulu waktu saya di kuliah di Unhas, ya, S1, itu ada kantin kejujuran. Di UI juga ada kantin kejujuran. Ya. Kita ambil nasi sendiri, taruh, ya. Kemudian ambil lauknya sendiri. Habis itu habis makan kita laporkan yang saya makan ini berapa bayarnya, oh sekian. Ada juga orang yang tidak jujur, ambil nasi, ambil ayam, ambil sayur, ambil kerupuk, ambil orek, ya, tempe tahu ambil. Giliran sudah makan, saya cuma makan nasi sama tempe. Padahal ada ayamnya di dalam, ada sayurnya, ada kerupuknya lagi. Itu namanya kan ya. Kenapa kemudian kajian kejujuran itu ada? Ya karena dianggap bahwa mahasiswa itu harus berperilaku jujur dalam hal yang begitu sebagainya. Ya. Tapi kalau yang begitu saja kita sudah bisa lakukan, ya tentu kalau Anda punya kewenangan, Anda pasti ambil yang ini. Di lingkungan kita, saya sudah berkali-kali menjelaskan tentang hal ini. Bagaimana mahasiswa harus punya sikap kritis terhadap pemerintah. Ya. Ada tulisannya zona bebas pungli, ya, di kantornya. Tapi ketika Anda melihat ada pungli, maka Anda sepakat untuk menegur hadili ini ada terdapat tindak pidana korupsi dan lain sebagainya. Ya, ini di tingkat nasional maupun di tingkat lokal. Ya, ini merupakan gerakan yang paling banyak dijumpai di mahasiswa ketika melakukan gerakan melakukan apa ya, sebuah pergerakan untuk menolak tindak pidana korupsi. Gerakannya adalah demonstrasi, menurunkan massa. Tapi ingat bahwa mahasiswa harus punya jiwa intelijensia. Jangan Anda asal ikut saja, analisis dengan baik, betulkah tidak peristiwanya seperti ini dan lain sebagainya. Ada bukti-bukti tertentu baru Anda turun di jalan. Jangan seperti apa ya? Jangan seperti pepatah orang Makassar bilang pembangan natolo. Betul itu pembangan natolo. Pembangan natolo itu kalau orang Makassar bilang ya pokoknya turun dulu, nanti di belakang kita atur. Bagaimana caranya? Saya dulu punya teman di jalan-jalan di Pantai Losari di Makassar. Pokoknya itu ibu salah tunjuk. Wah itu yang ambil HP-nya, digebukin lah teman saya bonyo-bonyo, tidak pernah tanya sampai robek di sini. Subuh-subuh kasihan datang ke rumah, saya bilang kenapa saya dipukul di sini. Habis itu ibunya datang. Ini jawab ya, oh bukan ini yang di sana. Waduh sudah bonyo saya punya teman. Itu namanya kenapa kita tidak pernah bertanya, tidak pernah melihat bahwa betulkah itu yang melakukan atau tidak. Jangan sampai mahasiswa sebagai motor penggerak anti korupsi justru dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu. Oleh karena itu Anda harus punya intelijensia yang kuat, sikap berani, ya. Anda hanya punya kemampuan dan sikap berani yang hebat. Kalau itu bergabung, ya itu bergabung, maka kemudian Anda menjadi mahasiswa yang betul-betul bergerak melawan tindak pidana. Berawal dari kegiatan-kegiatan terorganisir di dalam kampus, mahasiswa dapat menjalankan perilaku anti korupsi kepada masyarakat, dimulai dari masyarakat yang berada di sekitar kampus, kemudian meluas pada lingkungan yang lebih luas. Ya, ini slide terakhir. Terima kasih. Hentikan korupsi, berani jujur, hebat. Ya, sebelum saya akhiri mungkin ada yang bertanya. 1-2 orang yang bertanya tentang peranan mahasiswa. Ya, kalau sudah tidak ada, saya akhiri perkuliahan hari ini. Ya. Selamat siang, sampai jumpa di hari Senin untuk pengumpulan final. Ya. Pengumpulan tugas final Anda atau proyek final Anda. Bahwa proyek final Anda itu adalah tinggal bahan awal bagi mahasiswa untuk melakukan sebuah gerakan anti korupsi. Ya, saya akhiri perkuliahan ini. Selamat